Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemulangan jenazah WNI korban penembakan di Malaysia, kami sudah terhubung via telepon dengan Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI, Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Pak Camat. Baik, Pak Yuda, bagaimana update soal pemulangan jenazah WNI? Ya, pada hari ini KBRI Kuala Lumpur dan juga Kementerian Luar Negeri tengah memfasilitasi pemulangan satu jenazah dengan inisial PMSM, korban penembakan WNI di Malaysia. Alhamdulillah jenazah tadi sudah tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, dan saat ini kami masih melakukan perjalanan darat menuju ke rumah duka yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, sekitar 6 jam perjalanan darat. Baik, Pak Yuda, ini kan korban sempat dirawat di rumah sakit. Lantas apa sebetulnya penyebab meninggalnya korban? Apakah sudah bisa diidentifikasi? Ya, ketika kejadian ini terjadi, peristiwa penembakan terjadi pada tanggal 24 Januari. Almarhum ditemukan dalam keadaan kritis ya, dan kemudian dibawa menuju ke rumah sakit Idris Shah Serdang. Nah, pada saat itu kemudian pihak rumah sakit sudah melakukan perawatan. Ya, almarhum mendapatkan luka tembak di wilayah abdomen ya, yang mengenai ginjalnya, dan kemudian sudah dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit untuk melakukan pengangkatan ginjal. Namun setelah pasca operasi kondisinya masih kritis dan kondisinya semakin memburuk, dan kemudian meninggal pada 4 Februari yang lalu. Ya, setelah itu ya kita lakukan proses identifikasi karena memang tidak ada dokumen apapun yang ada di tubuh jenazah. Nah, kita lakukan berbagai macam upaya, termasuk menggunakan face recognition, dan kemudian kita temukan datanya, kita konfirmasi kepada pihak keluarga, dan kemudian kita juga lakukan tes sidik jari, terkonfirmasi atas nama PMSM. Oke, baik Pak Yuda, artinya memang sebetulnya sudah ada upaya maksimal yang dilakukan oleh rumah sakit untuk bisa menyelamatkan korban ya Pak? Iya, ya. Jadi sudah ada upaya perawatan, ya, bahkan tindakan operasi juga sudah dilakukan. Hanya memang kondisinya terus memburuk dan kemudian meninggal. Selanjutnya kami juga akan antarkan jenazah ke rumah duka bekerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Dan kemudian kita akan terus pantau proses hukum yang ada di Malaysia terkait dengan insiden ini. Baik, Pak Yuda, kami mohon konfirmasi apakah betul jadi saat ini ada 2 korban tewas dan juga 4 luka-luka? Atau ada data terbaru, Pak? Pak Yuda? Ya, pemirsa, kami masih mencoba terhubung bersama dengan Pak Yuda untuk membahas mengenai situasi dan kondisi serta nantinya bagaimana proses hukum yang akan berlangsung mengenai penembakan WNI di Malaysia. Kita akan mencoba kembali terhubung dengan Pak Yuda. Apakah mendengar suara kami, Pak Yuda? Ya, pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan teknis. Baik, kami akan mencoba kembali terhubung bersama dengan Pak Yuda Nugraha. Halo, selamat malam Pak Yuda. Apakah sudah bisa kembali mendengar suara kami? Ya, malam Pak. Maaf tadi. Baik, tidak apa Pak Yuda. Pak Yuda, kami mohon konfirmasi, artinya saat ini data terbaru ada 2 orang tewas dan juga 4 luka-luka. Apakah benar atau Anda memiliki data terbaru? 5 korban penembakan, jadi bukan 6, jadi 5, di mana 2 meninggal dan 3 luka-luka. Oke, baik, 5 korban. 3 luka-luka ini 2 sudah sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit. Ya, saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan pihak PDRM. Sedangkan satunya yang awalnya kritis, sejak dilakukan proses operasi saat ini kondisinya sudah stabil dan sudah sadar. Namun masih dirawat di rumah sakit Kelang. Baik, artinya ada 5 korban, 2 tewas dan 3 ini masih dalam proses perawatan, begitu Pak Yuda ya? Ya, betul. Baik, Pak Yuda, sejauh ini bagaimana koordinasi yang dilakukan bersama dengan Kedutaan Besar Malaysia di sana, Indonesia Malaysia di sana, berkaitan dengan proses hukum yang berjalan? Ya, sejak awal kejadian, KBRI Kuala Lumpur telah melayangkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia
selain kita meminta akses kekonsuleran kepada warga negara kita yang menjadi luka tembak, kita juga meminta dilakukannya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Bukan hanya terkait dengan WNI kita, namun juga kepada aparat agensi penguat kuasa maritim Malaysia yang terlibat dalam penembakan tersebut. Baik. Kita melihat ada progres yang sudah disampaikan oleh pihak Malaysia. Dari Perdana Menteri Malaysia juga sudah menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, secara transparan, dan hasilnya akan disampaikan kepada KPRI Kuala Lumpur. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, 6 aparat APMM tersebut sudah dibebas tugaskan dalam proses penyelidikan dan juga sudah didakwa dengan Akta Senjata Api 1960. Kita hormati proses tersebut dan kita ikuti dan kita monitor selanjutnya. Baik, Pak Yuda, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya proses hukum ini berjalan dengan transparan dan juga mendapatkan hukum yang hasil seadil-adilnya. Terima kasih Pak Yuda telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat beristirahat.